Ya, ini PSBB ya, jadi rodok telat sedikit karena PSBB. Alasan saja. Baik, sahabat Merkuri, hari ini saya sudah bersama Bu Novi dari MNC Consulting, dan karena PSBB juga beliau menyampaikan tadi susahnya untuk mengundang narasumber yang lain, tapi moga-moga nanti minggu depan ya, Bu Novi ya. Baik. Tetapi hari ini sebenarnya ada makhluk lain gitu ya di ruang siaran ini. Tetapi itu seniornya kami, jadi kami hanya bisa menyampaikan selamat datang Mas Luki gitu ya. Semoga menikmati perbincangan ini. Iya. Kalau misalnya mau bersuara boleh? Monggo kalau mungkin bisa. Oh enggak ya. Gak berani ya, takut sama nyonyanya ya. Oke, baik. Ya, kita agak santai sedikit lah ya, karena hari ini Bu Novi, kita tahu Corona ini kan tidak hanya membuat orang panik dari sisi medisnya begitu ya, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah persoalan-persoalan terkait dengan optimisme, persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi yang kemudian dalam tanda petik bisa membuat beberapa orang menjadi miskin mendadak dalam tanda petik ya, karena memang mereka tidak bisa bekerja apa-apa, mereka tidak punya tabungan, mereka bekerja mendapatkan upah atau mendapatkan revenue itu dari harian gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau kita ngomong soal berpikir positif, kadoan mungkin ya. Karena sekarang itu yang harus dipikirkan adalah berpikir makan besok ini loh ya apa gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk meneguhkan mindset kita. Karena yang menarik dari kondisi sekarang ini, pengusaha pun juga bingung ya. Betul, jadi semuanya bingung dan dimanapun gitu. Maksudnya kita merata gitu, bukan hanya dirasakan di Surabaya, di Jawa Timur, tapi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia mengalami hal yang sama gitu. Jadi bisa dikatakan kita saat ini dalam situasi yang krisis gitu ya, situasi yang mengarah pada sesuatu yang tidak stabil, kemudian negatif, kemudian berbahaya, yang bisa mempengaruhi bukan hanya individu tetapi juga kelompok, masyarakat, komunitas, dan skop yang lebih luas. Sehingga dalam beberapa hal ini kita menganggap bahwa krisis ini membawa perubahan yang negatif, baik dari sisi tadi personal masing-masing orang tadi, kemudian juga secara sosialnya, ekonomi, politik, sosial, dan banyak hal yang lain. Seperti itu. Mungkin kita coba untuk menyamakan definisinya dulu. Hari ini kita bicara soal corona ini ternyata tidak hanya membuat kita jadi krisis keyakinan untuk tidak panik begitu, tapi krisis juga yang lain-lain. Krisis sendiri itu sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologinya dimaknai seperti apa sih Mbak? Krisis itu apa sih? Krisis itu apa ya? Sesuatu mengarah pada sesuatu nggak stabil gitu yang ya. Tidak stabil ya? Terus kemudian karena itu kita butuh keseimbangan yang baru gitu ya. Terus kemudian bisa juga tekanan psikologis gitu ya. Jadi yang akhirnya bisa juga arahnya ke tekanan psikologis, sehingga orang menganggap atau mempersepsikan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membawa pengalaman ketidakpastian seperti itu. Tetapi sebenarnya yang menarik dalam filosofi atau budaya Cina, krisis itu dianggap dua sisi. Kita bisa melihat krisis itu dua sisi gitu ya. Kalau kita ngelihat tulisan China itu bisa berarti Wei dan Qi gitu ya. Artinya yang satu bahaya, yang satu kemudian peluang. Sisi yang satu kita lihat sebagai bahaya, yang sisi yang lainnya sebagai peluang gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih lebih, kita bisa jadi secara psikologis mengalami kondisi seperti ini, tetapi bagaimana kita tadi itu tidak kemudian masuk ke dalam situasi, kalau bahasa psikologi itu ada istilahnya itu learn helplessness gitu. Jadi kita mempelajari kepasrahan atau ketidakmampuan untuk mengatasi situasi yang dipelajari gitu ya. Artinya karena itu datang bertubi-tubi, sehingga kemudian kita belajar bahwa kita itu tidak punya kontrol atas situasi tersebut. Seperti itu ya. Jadi yang harus diwaspadai sebenarnya adalah itu, jangan sampai kita masuk ke dalam situasi yang demikian. Karena sebenarnya tadi itu dalam situasi yang demikian itu
ketika orang dalam situasi learn helplessness itu, dia akan merasa bahwa meskipun dia bisa minta tolong, meskipun dia punya power atau kemampuan untuk mengalahkannya, meskipun lingkungan sebenarnya bisa mengubah dia, tetapi dia kemudian itu tadi memilih untuk tidak melakukan apa-apa, pasif menerima, dan kemudian tadi itu ada perasaan sudah nggak mampu kayak gitu. Ya, karena krisis itu tadi yang menarik saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Bu Novi adalah krisis itu mengganggu keseimbangannya. Ini yang kemudian membuat kita menjadi harus kalau misalnya krisis ini menjadi krisis pertama yang Anda rasakan paling berat di level manapun Anda, seorang pemilik usaha ataupun juga karyawan biasa atau manajer atau apapun. Kalau krisis yang COVID ini menjadi krisis pertama Anda, yuk mari kita hari ini paling tidak dalam waktu sejam ini belajar untuk bagaimana seharusnya kita tetap bersikap positif di saat krisis ya Mbak ya. Betul. Jadi kan gini toh, kita ini sekarang masuk ke situasi yang jadi ciri-ciri krisis itu satu situasinya itu tidak terduga gitu ya. Contohnya ya saat sekarang ini gitu ya. Wes enggak ada udan, enggak ada angin, enggak ada permisi, dia datang terus nyebar ke semua penjuru dunia. Betul. Gitu. Terus akibatnya apa? Dia menciptakan ketidakpastian. Tadi itu kan krisis menciptakan ketidakpastistian. Dan akhirnya dianggap sebagai ancaman terhadap tujuan-tujuan penting tadi itu. Baik kita secara pribadi, secara banyak hal lah. Jadi kita sebenarnya kita punya misalnya perusahaan nih, kita bicara skala perusahaan. Kita sudah punya program kerja tahunan ya, habis awal tahun kemarin kita ini raker terus menyusun program kerja setahun. Habis nyusun RKAP, rencana anggaran kerja perusahaan. Ternyata nggak sampai 2 bulan RKAP-nya harus dirubah, harus direvisi gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi potensi pendapatannya, revenue-nya tertutup, ada gangguan-gangguan yang sehingga kemudian mau nggak mau harus ngerubah. Secara pribadi misalnya kita tahun ini misalnya kepingin punya rencana untuk pengembangan diri, mau ikut pelatihan apa, mau jalan-jalan dengan keluarga kemana gitu ya. Terus ada yang rencana menikah gitu, hari-hari bahagia. Ternyata ada krisis seperti ini nggak terduga dan kemudian mau nggak mau ya ini tadi membuat situasi yang bertubi-tubi ini tadi membuat kita masuk ke dalam situasi yang tadi itu learn helplessness yang kemudian nanti akan membuat orang tadi itu merasa awalnya kecewa, cemas dulu, kecewa karena bertubi-tubi, stres, kemudian bisa kalau jangka istilahnya kadarnya berat itu bisa jadi depresi lah seperti itu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi justru misalnya nih teman-teman yang sekarang mungkin WFH gitu ya, yang perlu disadari adalah tadi itu WFH bukan holiday gitu ya, kita sudah bahas beberapa saat yang lalu. Terus satu lagi yang sebenarnya harus kita ciptakan adalah kita ini jangan menciptakan sebuah habit baru yang kemudian kalau itu terjadi gini, sebuah habit itu tercipta atau terbentuk menjadi sebuah kebiasaan baru selama kalau itu dilakukan secara rutin selama minimal 21 hari. Jadi kalau kita melakukan sebuah habit itu secara terus-menerus selama 21 hari, maka akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang kemudian itu akan menetap sifatnya gitu loh. Ada reason kenapa 21 hari enggak 22, 23 gitu? Ya kurang lebih 21 hari gitu. Jadi ya? Kalau kita misalnya jadi batas minimal gitu ya. Betul. Jadi risetnya itu mengatakan demikian. Jadi kalau misalnya bahwa kita itu terus merasa karena WFH kita bisa bangun siang gitu. Terus atau kerja kita kan pokoknya kita setor kerjaan nih gitu ya. Kemudian akhirnya kita lebih baik kita melek malam gitu, pagi tidur gitu. Nah, kalau itu dipelihara 21 hari, ritme itu akan jadi kebiasaan, gitu ya? Betul gitu. Dan ketika kita akan memotong itu lagi, itu susahnya setengah mati kayak gitu. Jadi ini ada sesuatu yang jangan kemudian kita menciptakan sesuatu yang sebenarnya itu nanti kita butuhkan ketika ini tadi kita saat kepingin keluar dari krisis atau saat nanti ketika krisisnya sudah lewat. Mau lewat krisis itu kan kita perlu energi kan ya. Kita perlu sesuatu yang kemudian kita butuhkan untuk
ketika ada peluang sedikit, kita harus bisa ngambil peluangnya gitu. Nah, itu tadi ada hal-hal yang harus kita sadari, jangan sampai itu kita lakukan justru malah menimbulkan produktif baru yang kemudian menghambat kita untuk bisa keluar dari krisisnya. Oke. Baik, menarik sahabat Merkuri, ini saat-saat untuk kita sharing-sharing begitu ya. Ini benar-benar sharing. Kalau Anda punya kiat-kiat juga boleh ya. Boleh, silakan. Monggo di-sharingkan. Nanti kita juga akan dalami ke Bu Novi. Seperti apa kita memulai membangun sikap positif kita di saat masa krisis ini, karena ini penting sekali untuk menjadi fondasi bagi kita, karena Bu Novi sudah mengingatkan bahwa hati-hati loh, ini bisa memunculkan habit-habit baru betul. yang nanti untuk merubahnya lagi susah juga gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan sahabat Merkuri, tapi saya ke pesan-pesan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali sahabat Merkuri, dan 8:26 sekarang ini masih panjang waktu kita untuk bersama-sama di program ini, dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kemudian yang paling penting adalah tetap bersikap positif di tengah krisis, tetapi ini bukan, saya percaya ini bukan pekerjaan yang semudah membalik telapak tangan, begitu ya Bu Novi ya? Iya, betul. Karena bukan hanya perlu kesungguhan, tetapi juga perlu pemahaman, perlu tahu harus dimulai dari mana sih membangun sikap positif itu, kan gitu ya? Iya, gimana betul. Bu Novi? Jadi gini, kan tadi saya sudah ceritakan ya background-nya. Kita ada dalam situasi yang kita katakan krisis, di mana banyak ketidakpastian. Jadi justru karena ketidakpastian, kita ini sebenarnya butuh keseimbangan baru. Jadi apa yang sekarang kita rasakan, cemas, terus kemudian kita galau, khawatir, banyak hal itu sebenarnya asalnya adalah karena kita ini berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Dan karena itu kita butuh keseimbangan baru. Gitu kan. Nah, sekarang saran saya adalah carilah keseimbangan baru seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang kita rasakan sekarang ini tidak seimbang, dan kita ingin mencari keseimbangan baru itu yang seperti apa. Begitu. Nah, kalau kita bisa menemukan itu, maka sebenarnya kita ini sudah menemukan, kita udah dapetin goalnya gitu kan. Kita bisa menemukan akar masalahnya, kecemasan atau perasaan tidak pasti apa yang kita rasakan banget dan kemudian mengganggu kita, yang membuat kita merasa tidak nyaman, kita merasa sedih, kita merasa macam-macam seperti itu yang harus kita cari nih. Kayak misalnya nih karyawan yang kalau kita bicara dari sisi saya saja lah misalnya, dari sisi kacamata pengusaha gitu ya, kita merasa bahwa aduh situasi kayak gini, ketika kemudian klien-klien itu banyak yang sudah mulai tutup usahanya, mereka juga nggak punya omset, nggak ada bahan baku dan sebagainya, artinya kan terus kemudian orang nggak bisa keluar rumah dengan leluasa. Artinya kan potensi-potensi bisnis yang kita sudah rencanakan itu kan menjadi delay gitu ya, delay sampai kapan nggak tahu juga, sampai gitu kapan kan, nggak tahu juga gitu kan. Terus kemudian kita punya karyawan, di mana kita karyawan ini mesti diapain sih gitu ya, kalau kemudian kita sampai pada titik di mana kita sudah nggak ada order lagi kan, seperti itu. Artinya kita khawatir akan satu, kelangsungan perusahaan. Dua, orang-orang yang sekarang sudah kerja ini mau diapain gitu ya. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi perasaan-perasaan atau kekhawatiran-kekhawatiran inilah kemudian yaitu yang kita bisa catat gitu kan. Pada saat itu biasanya kita akan merasa lega. Oh ya, ini yang sebenarnya saya rasakan. Jadi menyadari bahwa ini loh kita lagi cemas gitu ya. Kadang orang cemas itu kan denial Mas gitu ya. Denial itu artinya itu kita nggak apa-apa lah kayak gitu ya, gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita sedih akan makin sedih. Tetapi itu tadi sebenarnya supaya nggak sedih caranya adalah kita refleksikan dulu sebenarnya kita ini merasa apa gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kecemasannya itu apa gitu ya. Terus kalau sudah kita realize dengan kecemasan kita, ketakutan kita, yang berikutnya adalah kita cari keseimbangan baru gitu ya. Kita mau ngapain gitu ya. Gimana caranya supaya kemudian kita ini tetap aman di dalam situasi seperti sekarang, aman dalam arti ya baik antara kita pengusaha maupun juga karyawan-karyawan. Karena apa? Kita masih punya keyakinan bahwa krisis ini nggak akan mematikan kita gitu kan ya. Betul. Krisis ini akan pasti ada endingnya meskipun kita endingnya belum tahu. Artinya kita ini mikir jangka panjang.
going concern akan tetap ada, apa ya istilahnya, sinar terang itu pasti akan ada setelah krisis berlalu, gitu ya. Nah, dan setelah krisis berlalu kita ini harus ngapain sih? Ya, kita harus hidup dengan cara-cara yang baru yang sudah banyak dibahas, gitu ya, dengan cara-cara baru yang sekarang tidak dimiliki. Dan kalau seperti itu artinya apa? Kalau kita sekarang mungkin kita tidak siap, sebenarnya kan kita merasa cemas dan sebagainya karena tiba-tiba kita masuk dan kita nggak siap kan seperti itu. Nah, ketidaksiapan inilah yang kemudian harus kita cari keseimbangan baru. Kita mesti ngapain, gitu ya? Kita mesti ngapain? Artinya kan kemudian karena kondisi seperti ini orang nggak boleh keluar rumah dan sebagainya, meeting jadi terbatas, klien-klien saya nggak bisa dikunjungi, mereka sendiri WFH, pekerjaan jadi molor. Kita akhirnya jadi cari cara-cara baru, gitu ya. Kan akhirnya orang nggak bisa belajar dengan cara lama, nggak bisa datang ke seminar, gitu ya, nggak bisa tatap muka gitu yang harusnya coaching dan sebagainya. Akhirnya kan ketemu itu kan cara-cara meeting pakai Zoom lah, terus kemudian tadi itu memastikan pekerjaan meskipun WFH itu tetap terkontrol dengan baik. Ada cara-cara baru yang kemudian dilakukan dan itu yang kemudian kita mesti siapkan gitu. Sambil kita ngelihat sebenarnya dalam situasi sekarang ini dan mungkin dengan situasi yang baru, hal-hal apa sih yang akan muncul, gitu ya. Jadi pastilah yang berbasis IT kayak gitu. Betul. Kemudian dengan cara-cara lama yang yang cara lama yang kita lakukan itu mungkin sudah sudah absolut, sudah nggak bisa kita pakai lagi. Cara-cara memasarkan order harus dengan cara-cara baru yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, seperti itu. Terus kemudian cara-cara koordinasi baru seperti itu. Nah, itu yang saat ini kalau misalnya kita yakin bahwa kita akan bisa melampauinya, itu yang harus kita lakukan, gitu. Seandainya pun nanti pada titik bahwa pekerjaan itu sudah nggak ada lagi, gitu. Gitu, dan kita percaya bahwa dengan orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita inilah kita bisa melampauinya. Karena apa? Mereka ini adalah orang yang sudah ngerti pekerjaannya kok, gitu. Orang yang sudah menjiwai istilahnya nilai-nilai atau values dan perusahaan, dan tahu bahwa perusahaan ini core bisnisnya seperti apa. Orang-orang inilah yang kemudian kita rangkul mereka, gitu ya. Seperti yang sudah lalu kita katakan, kita dialog dengan mereka, kita yakinkan bahwa kita sama-sama akan bisa melewatinya. Dan itu tadi di dalam kondisi seperti ini peran leadernya itu sangat penting sekali. Itu yang kita sempat bahas beberapa kali soal leader. Minggu lalu juga kita bicara itu. Tadi saya mencatat Bu Novi bolak-balik juga menyebut kata cari keseimbangan baru. Yuk, tugas kita habis ini adalah mencarinya dengan baik dan menemukannya. Di mana itu adanya? Apakah di TP, apakah di Tetapi keseimbangan baru itu termasuk tadi yang sudah sempat disampaikan begitu ya, bahwa ada hati-hati dengan kondisi yang sekarang. Keseimbangan baru itu ya, kalau gajinya dipotong harusnya gimana, gitu kan. Kalau misalnya work from home ya harusnya gimana. Tapi saya menghormati teman-teman yang sudah sharing. Ada Pak Bagas, selamat pagi, terima kasih. Sekarang ini sudah banyak pegawai yang mengalami pemotongan sebagian dari gaji mereka. Kalau pada akhirnya krisis ini terjadi, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang karyawan? Sementara bagaimana dengan owner? Bagaimana bertahan di kondisi seperti ini? Hopeless Pak. Saya sampai nggak ngerti. Mudah-mudahan Bu Novi bisa memahami. Saya baca lambat. Saat ini sudah banyak pegawai yang mengalami pemotongan sebagian dari gaji mereka. Kalau pada akhirnya krisis ini terjadi, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang karyawan? Berhenti sampai di sini dulu. Oke, Bu Novi. Gini, jadi bagi seorang karyawan ya, dan terutama untuk mereka-mereka yang masa karirnya masih panjang, yang muda-muda gitu ya, yang muda-muda gitu ya. Jadi ini bukan akhir zaman ya. Jadi saya ingatkan, bukan akhir zaman, ini hanya sementara gitu. Jadi peliharalah mimpi-mimpi Anda gitu ya. Lakukan hal-hal yang
seperti Anda sudah rencanakan sebelumnya untuk mencapai mimpi-mimpi itu gitu ya. Kalaupun kemudian sekarang ada keterbatasan, artinya bahwa mereka nggak bisa melakukan tadi itu, nggak bisa pengembangan diri kayak training, pelatihan, terus kerja normal kayak gitu ya, yang jualan nggak bisa ngider kemana-mana seperti itu. Artinya itu tadi, peliharalah mimpi Anda dengan hal-hal yang positif gitu ya. Dengan hal yang positif itu artinya kalau sekarang nggak bisa keluar, ya sudah, kita lakukan dengan cara apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya nih, sekarang sini saya ngelihat, dan saya sendiri juga merasakan, sehari itu kalau kita mau ngelihat itu banyak sekali seminar lewat online, webinar itu banyak setengah mati. Saya pernah hari apa itu, dalam waktu yang sama itu saya karena sudah mendaftar itu seminar 3 yang bersamaan dengan waktu yang sama. Jadi handphone saya nyalakan, laptop saya nyalakan, terus yang handphone ini gantian saya live, masuk lagi, live, join lagi kayak gitu. Karena ya saya pengen ngerti sebenarnya apa saja yang dibahas gitu ya. Terus kemudian barangkali dari sana saya mendapatkan insight-insight baru gitu, dan amazingly dari setiap, meskipun itu temanya hampir sama, dari situ saya menemukan gitu dan saya rasa juga yang lain menemukan ada hal-hal yang baru, ada optimisme dari orang-orang atau peserta-peserta yang juga ikut di sana gitu loh. Gitu. Jadi saya justru itu tadi, satu, kita harus bisa meminimalkan informasi-informasi negatif yang, jangan misalnya gini nih, kalau kita karyawan gitu jangan ngelihat sudah berapa juta orang yang di PHK, sudah sekian dirumahkan kayak gitu. Terus kemudian dirumahkan, terus kemudian gajinya dipotong gitu. Jadi mungkin informasi seperti itu boleh menjadi pengetahuan Anda, tetapi jangan itu yang kemudian Anda eksplor, Anda cari gitu ya. Terus kemudian itu akhirnya memenuhi kepala Anda. Hanya mencari bolo itu ya, mencari teman-teman yang senasib sependeritaan gitu. Seperti itu. Jadi itu tadi, gunakan untuk mengisi waktu Anda. Kalau sekarang bisanya lewat online, ya itu tadi. Banyak sekali, coba Anda browsing lah, banyak webinar. Kalaupun kemudian webinar bahasa Indonesia itu nggak dapat gitu, katakan gitu. Banyak sekali juga webinar dalam bahasa Inggris. Nah, justru jangan dilihat, aduh kok bahasa Inggris, saya kan nggak bisa bahasa Inggris, misalnya kayak gitu. Nah, ya itu gitu? Mental itu yang nggak boleh, justru kesempatan. Mau itu bahasa Inggris, tetapi kan sebenarnya ketika kita itu nggak bagus di dalam listening, itu kan kadang suka dibantu pakai teks kan. Pakai teks. Sebenarnya ketika kita membaca teks itu kita relatif lebih ngerti apa yang diomongin, karena kadang dialognya itu nggak jelas yang seperti itu. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk kita ini belajar bahasa asing yang selama ini mungkin kita tidak sempat. Pada saat inilah kemudian kita jadi lebih sering mendengarkan itu. Akhirnya kuping ini akan familiar gitu kan tadi itu. Jadi membentuk habit baru. Justru bentuklah habit baru yang selama ini mungkin Anda nggak pernah lakukan. Seperti itu. Terus kemudian misalnya nih kayak Kevin tuh ngapain ya biasanya? Ngapain kamu, Vin? Misalnya bisa sambil berangkat kantor gitu ya, berangkat kantor yang masih kesempatan berangkat ke kantor untuk bikin video atau live gitu ya, bercerita tentang situasi apa kayak gitu. Kemudian kita bisa minta kalau kita kenal orang-orang yang kemudian tokoh lah atau orang expert tertentu, kita bisa wawancarai mereka, kemudian kita sharingkan seperti itu. Jadi itu tadi memelihara sikap-sikap positif dan lebih concern kepada hal-hal yang kita bisa kontrol. Oke, baik. Kita ke penelpon. Selamat pagi, Merkuri. Selamat pagi Pak Aldi, pagi Bu Novi. Pagi. Selamat pagi. Aduh, maaf nih nggak bisa nemenin siaran di sana, jadi saya via telepon aja ya Bu. Ini Fani nih, Fani. Iya, Fani. Oke. Iya, Fani, Fan. lagi di mana, Fan? Kenapa? Lagi di mana? Ini saya mau berangkat ke kantor, Pak. Dia beberapa hari WFH ini, Mas. Berapa hari WFH gitu. Sebenarnya kamu menelpon ini tujuannya untuk apa sih? Saya tujuannya adalah untuk meramaikan suasana aja sih, Pak. Bukan kangen saya, bukan ya? Kebetulan enggak sih hari ini. Monggo, silakan. Oke, baik. Jadi mungkin saya pengen nambahin sedikit aja sih dari yang disampaikan Bu Novi dari tadi ya, tentang mencari keseimbangan baru dan segala macam. Nah, jadi kan akhir-akhir ini
webinar yang saya ikuti sama Bu Novi juga banyak banget membahas tentang ada namanya psikologi positif nih Pak Aldi ya. Jadi psikologi positif ini kan sebenarnya kuncinya tuh cuma satu sih. Kuncinya adalah bahwa kita tuh percaya bahwa setiap masalah atau setiap kondisi tidak menyenangkan apapun itu obatnya ada dalam diri kita sendiri gitu. Jadi intinya tuh manusia itu memang penuh dengan masalah, manusia itu penuh dengan banyak hal negatif, tapi obatnya itu sebenarnya juga ada dalam diri kita sendiri gitu. Nah jadi kalau saya mungkin merangkum sedikit aja dari yang disampaikan Bu Novi dari tadi jam 8 sampai setengah 9 ini, sebenarnya psikologi positif itu bicara tentang 3 hal Pak Aldi. Ya, yang pertama itu adalah bagaimana kita mengelola emosi positif dalam diri kita. Jadi sekarang kita semua pasti merasa cemas, kita semua pasti merasa nggak nyaman gitu ya. Ada yang ngeluh bosen lah di rumah, ada yang ngeluh ini dan segala macam gitu ya. Nah, bagaimana kita mengelola semua emosi positif, emosi negatif tadi menjadi emosi positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih kita menumbuhkan karakter positif. Karakter positif itu apa? Kayak tadi dibilang sama Bu Novi. Saya nggak ngerti bahasa Inggris nih, nggak mau ikut webinar yang bahasa Inggris. Nah, kalau karakter positif itu artinya adalah, ini kesempatan saya buat belajar. Ini kesempatan saya untuk bisa melihat hal-hal baru gitu ya. Jadi artinya saya bisa nyoba-nyoba hal baru gitu ya. Kalau kayak saya mungkin kayak kemarin misalnya beberapa hari ini saya WFH gitu. Ketika saya lagi suntuk ngerjain tugas apa segala macam, saya sempet nih baca buku yang kemarin belum selesai saya baca. Saya sempet nih ngeresum jurnal-jurnal yang kemarin belum sempat saya baca, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan di masa-masa krisis seperti ini gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, yang ini yang cukup penting gitu adalah dukungan dari institusi. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong institusi ini kan adalah sebuah lembaga yang besar gitu ya. Saya nggak ngomong spesifik ke pemerintah, tapi mesti dari hal yang paling kecil. Contoh kayak misalnya saya, tadi mungkin Bu Novi udah cerita sedikit bahwa kami di MSI pun sebenarnya kami juga punya banyak kekhawatiran kayak ini sampaikan Bu Novi ya, yang klien nggak bisa meeting, kita nggak bisa ini itu, pekerjaan banyak yang tertunda dan segala macam. Tapi di sini peran Bu Novi dalam institusi MSI ini adalah beliau tetap membangkitkan semangat positif gitu ya bagi kami semua bahwa nggak, ini kita pasti bisa, ayo kamu belajar ini, kamu persiapan nanti kalau kita ada project ini, kamu sekarang belajar. Jadi kita udah mindset kita itu di MSI kita dilatih untuk bahwa ini sekarang kesempatan istilahnya kayak kita rehat, bisa dibilang rehat gitu ya. Kita rehat dan di sini kamu harus mempelajari hal baru yang nanti ketika kita hadapin klien setelah pandemi ini selesai, kamu bisa lari lebih kencang lagi kayak gitu. Gitu. Jadi 3 hal ini tuh benar-benar adalah suatu psikologi positif yang coba diterapkan oleh kami di MSI. Jadi dalam sehari-hari bahwa intinya emosi negatif harus dikelola, kemudian juga atribut positif dalam diri kita. Jadi jangan sampai mikir, waduh ini kalau ngomong deg-degan sebenarnya semua juga deg-degan. Saya pun deg-degan, ya ampun ya udah proyek apa lagi, ntar kejutannya gimana gitu ya. Tapi ya kalau kita fokus ke sana, bahwa kita fokus ke sana kita nggak akan pernah selesai. Jadi emosi positif juga berhubungan sama optimisme ya Pak Aldi ya. Jadi kan masa-masa krisis ini nggak akan mungkin berlangsung selamanya gitu ya. Pasti nanti akan ada ini akan mereda, kita akan kembali normal lagi seperti itu. Jadi saya yakin bahwa kita bersama akan sampai ke titik itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sekarang cuma fokus ke ya ampun sekarang harus gimana, ya kamu pasti akan terus khawatir, pasti akan terus merasa nggak nyaman gitu ya. Dan satu hal lagi penting yang sebenarnya bahwa ketika kita mulai merasa khawatir, mulai merasa nggak nyaman, itu sangat berpengaruh ke imun tubuh, dan itu yang harus kita jaga kan sekarang ini. Gitu sih. Gitu. Thank you Fani ya sudah membantu saya untuk merangkumkan. Minggu depan bisa datang langsung aja. Bilang sama Bu Novi minggu depan saya aja deh gitu ya. Seharusnya minggu ini saya Pak. Oh gitu. Ya wes kita ketemu minggu depan ya Fani ya. Thank you ya. Oke, monggo, selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Fani sekali lagi sudah membantu saya untuk membuat resume dari yang Bu Novi sudah sampaikan. Kita break dulu ya Bu Novi. Silakan. Kita ke pesan-pesan dulu. Ya, sahabat Merkuri, jangan galau karena COVID-19 sebenarnya sangat bisa kita halau. Nah, untuk Anda para pengguna Android, diingatkan lagi, silakan mengurangi rasa galau Anda dengan mencari tahu informasi penting tentang COVID-19 ini. Update saja informasinya terus dengan mengunduh aplikasi Lawan COVID-19 yang bisa Anda dapatkan di laman lawancovid19.surabaya.go.id. Ini yang untuk Surabaya.
ya. Di aplikasi Lawan COVID-19 ini Anda bisa melakukan deteksi dini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, mendapat informasi tentang layanan kesehatan, informasi tentang lokasi tempat cuci tangan, serta forum tanya jawab seputar COVID-19. Anda juga bisa tahu informasi lengkap terkait dengan rumah sakit rujukan. Ada RSUD Dr. Stomo, RSUA, UNER, PHC, BDH, kemudian RSU Haji, Siloam, RKSET, RSAL Dr. Ramalan, dan masih banyak lagi yang lain dengan cara sekali lagi mengunduh aplikasi Lawan COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, serta update terus informasi tentang COVID-19 di aplikasi Lawan COVID-19. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Simak juga info mengenai COVID-19 ini di sosial media Sapa Warga Kota Surabaya. Oke, kita lanjut kembali. Tadi Pak yang pertama Pak itu Bagas. Pak Bagas ya, Pak Bagas bagaimana dengan karyawan tadi itu sudah dipertegas oleh Fani. Thank you sekali lagi. Soal psikologi positif ya Bu Novi ya. Betul, Soal psikologi positif itu ya selalu berupaya yang positif-positif saja. Sementara bagaimana dengan owner, ya baik-baik saja kalau owner. Gini, kalau saya saran Gimana? untuk owner kan gini, karena situasinya beda, maka yang kita bisa lakukan adalah saat ini kita mereview kembali bisnis model kita. Artinya bisnis kita ini masih akankah seperti sekarang di masa setelah krisis? Setelah krisis gitu ya. Siapa tahu kemudian krisis ini membawa pasti akan membawa perubahan di misalnya customernya kita. Benar. Mungkin alternatif bahan bakunya, metode kerjanya seperti itu. Terus keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan, gitu kan? Seperti itu. Jadi satu yang pertama adalah review bisnis model kita, gitu ya. Jadi dengan pengalaman kita menjalankan bisnis sebelumnya dan kemudian melihat situasi sekarang, gitu ya. Kemudian kita bisa kita membuat lagi kira-kira model bisnis baru lagi yang akan kita lakukan akan menjadi seperti apa, gitu ya. Tadi itu sudah saya jelaskan. Terus kemudian yang berikutnya adalah tadi itu karena kita tahu bahwa kita akan masuk ke sebuah bisnis yang baru, kan pasti akan ada gap nih. Gap itu artinya berarti kalau kita ini akan ketahuan di sana kompetensi atau metode baru apa yang sekarang ini kita punyai yang nggak cocok lagi dengan kebutuhan yang akan datang. Jadi saat ini adalah waktu untuk itu tadi mengidentifikasi dan nanti kita menyiapkan untuk membangun sebuah sistem atau metode baru, cara kerja baru. Seperti itu. Terus kemudian misalnya juga karena ini ada sesuatu yang baru, maka kita harus menyiapkan juga tadi itu melatih kompetensi karyawan kita untuk bisa siap dengan pekerjaan-pekerjaan baru tadi itu. Jadi akan ada pelatihan-pelatihan gitu ya, upgrade untuk kompetensi dari karyawan-karyawan kita supaya kemudian dia lebih siap dengan bisnis yang baru yang tadi itu. Iya. Beberapa waktu episode yang sebelum ini kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan inilah saatnya untuk memelototi karyawan-karyawan Anda mana yang nggak oke-oke ya. Ya, rapotnya rodo-rodo abang. Betul, ya wis. Ayo saat ini ya menyeleksi lah ya. Seleksi alam lah seperti itu. Nanti kita akan ngelihat gitu siapa-siapa yang sebenarnya yaitu tadi punya semangat, motivasi yang tinggi, karena nanti yang berikutnya itu kita pasti butuh pejuang-pejuang seperti itulah. Benar. Guyonan saya sama teman-teman ya, COVID-19 ini kan cara Tuhan meriset dunia ini. Betul. Jadi yang terpilih yang menjadi pemenang ya orang-orang yang bertahan dan kemudian berpikir positif, mengembangkan gitu kan. Betul gitu. Dan kalau misalnya sekarang berarti kita ini harus bisa bikin contingency plan untuk sekitar 6 bulan setahun yang akan datang. Jadi seperti apa sih kita akan melakukan seperti apa gitu ya. Jadi kita kemudian lihat lagi nih, kita nyusun cash flow-nya kita, budgetnya kita setahun ini kira-kira kayak apa nih kayak gitu. Nah, dari situlah kemudian kita bisa tahu mana efisiensi yang kita bisa lakukan. Terus bahkan beberapa perusahaan karena promosi yang ini nggak bisa jalan, nah budget atau pelatihan SDM itu bisa diarahkan untuk budget untuk justru mereka nge-branding produk mereka di saat seperti ini. Dan ya CSR-nya mereka justru dipakai untuk ini tadi menaikkan brandingnya mereka. Jadi mengkaitkan tadi itu bantuan sosial atau sesuatu lah yang relevan dengan situasi ini dengan
dengan branding mereka. Branding itu bisa branding produk atau branding ini tadi menciptakan employee experience gitu Jadi mengikat apa namanya pengalaman karyawan, mereka bagaimana mereka bisa merasakan apa yang sekarang dirasakan oleh perusahaan, ada sense of crisis, kemudian semangat kebersamaan untuk kemudian bagaimana mereka bisa melaluinya secara bersama-sama, seperti itu. Oke. Itu kok dari sisi pengusaha begitu saran dari sisi saya. Pengusaha. Ini menarik dari Pak Yanto ini. Kalau menurut saya WFH, work from home, itu hanya bisa menyebabkan munculnya orang malas baru, bukan OKB tapi OMB. Orang malas baru semakin banyak. Bagaimana sebaiknya perusahaan mengatasi adanya kemungkinan seperti ini? Saya sambung saja dengan Bu Lisa karena waktu kita sebenarnya kalau yang Bu Lisa ini sudah terkomentari sih sebenarnya. Sebagai pelaku WFH di satu sisi senang, tapi di sisi yang lain bingung karena gajinya dipotong. Apakah dengan kondisi seperti ini karyawan bisa bekerja dengan maksimal dari rumah? Bagaimana menumbuhkan untuk bisa berpikir positif di posisi seperti ini. Kalau yang terakhir ini mungkin tadi kita sudah sempat bahas, tapi monggo Bu Novi sekaligus juga kita rangkum Pak Yanto dan Bu Lisa serta diskusi kita hari ini ya. Oke. Monggo, jadi kalau WFH menimbulkan orang malas kelompok baru ya, orang malas baru. Tapi sangat mungkin loh itu ya. Itu tadi kalau saya bilang tadi itu kan kita ini jangan sampai memelihara habit baru itu tadi loh. Betul. Kuncinya di situ Pak Yanto gitu. Jadi meskipun Anda WFH lakukanlah. Kan ada beberapa tips nih ya. Jadi kalau meskipun WFH bangunlah pagi seperti biasa. Anda kerja jam 8 ya berarti misalnya perjalanan sejam, perjalanan setengah jam, ya bangunnya jam berapa biasanya. Itu tetap lakukan seperti itu gitu ya. Terus kemudian supaya karena WFH kan sebenarnya kita punya pekerjaan yang harus kita lakukan gitu ya. Kira-kira kalau begini Bu Novi, ini contoh soal saja. Kok tiba-tiba terlintas. Katakanlah ini ada sebuah perusahaan sekelompok orang yang ada di bagian administrasi. Pekerjaannya ya cuma mengadministrasikan apa-apa yang ada gitu kan. Jadi mereka artinya ya memang tidak sesuatu yang update bisa dikerjakan di rumah, akhirnya di WFH kan. Kira-kira apakah orang-orang yang seperti ini atau bagaimana kemudian nasihat untuk mereka supaya tidak memunculkan habit baru, karena di kantor saja dengan kondisi pekerjaan administratif yang seperti itu, leha-lehanya lebih banyak dong, ya kan? Apalagi ketika mereka di WFH. Apa nasihatnya untuk yang seperti ini? Oke, jadi untuk yang admin ya, yang admin yang kebanyakan ini gitu. Jadi kalau saran saya adalah satu, meminta mereka untuk belajar materi baru gitu ya. Jadi gampangnya habis gitu disuruh setor lah, suruh ringkes apalah. Minimal itu membuat cara pikir mereka itu ndak stuck dan nggak melulu. Kemudian tadi itu loh dengar berita terus jumlah penderita COVID bertambah. Satu udah bikin stres. Kemudian yang sehat lebih sedikit meskipun lebih banyak tapi lu yang mati tuh kayak gitu sedih banget. Terus teman-temannya yang nggak kerja lah kayak gitu. Jadi tadi itu satu kasih mereka buku-buku kayak pengembangan diri untuk kemudian merangkum gitu ya. Terus kemudian minta mereka untuk memikirkan cara-cara baru itu seperti apa. Paling enggak ketika pagi ada briefing kan, kalau WFH pun sebenarnya kita usahakan harusnya mereka ada briefing gitu ya. Karena kemudian dari situ mereka bisa cerita, ada insight-insight baru karena jenuh di rumah. Karena sebenarnya banyak juga yang mereka itu jenuh di rumah, ada insight-insight baru. Nah ketika kita ini sebagai leader kita ngajak mereka, kalau gitu apa sih saranmu kayak gitu. Jadi kalau WFH terus kemudian diumbar gitu saja ya mungkin saja muncul itu tadi OMB orang itu malas ya. baru, betul ya itu. Kalau WFH kan sebenarnya nggak boleh diumbar gitu. Nggak boleh diumbar ya. Boleh diumbar gitu. Oke. Jadi dan memang WFH itu kalau ditanya karena ini situasinya beda, apakah bisa maksimal bekerja di rumah, ya tidak maksimal juga. Apalagi kalau tadi itu sudah kena virus baru. Bukan kena virus coronanya, tapi kena virus malesnya tadi itu. Karena terus kemudian gini juga nih kalau saya ngelihat. Ada yang kemudian akhirnya ini di grup keluarga saya ini malah gitu. Lo berlomba nih udah nyetel drakor apa nih, hari ini seri apa, besok seri apa, sudah lo ya nggak apa-apa sih kalau memang itu, tapi ya itu tadi kan kita ini tujuannya mau memunculkan sesuatu yang baru supaya spiritnya itu tetap ada gitu kan. Jangan sampai kalau kita ini terus kemudian tadi itu sudah dipotong gajinya sebagian, kemudian WFH terus tambah ngelemprok tadi itu menjadi learn helpless
tadi merasa bahwa terus nggak bisa ngapa-ngapain, memang seperti itu. Dan saya sarankan juga gini, kalau Anda ini jangan terus kemudian di rumah itu dasteran, terus kemudian rambutnya diuwel-uwel, tetap dikuncir dijepet gitu aja. Anda bangun pagi, mandi pagi, ganti baju seakan-akan Anda kerja, pakai wangi-wangi lah, seperti itu. Meskipun Anda di rumah gitu, sehingga auranya itu juga aura yang menyemangati. Lah kalau sudah seperti itu Mas, mesti pikirannya itu kita mau melakukan sesuatu yang baik deh. Nggak akan tadi itu terus kemudian narik selimut lagi gitu ya. Terus ya sudahlah, itu tadi ceritanya panjang kalau seperti itu. Iya. Itu sebagai teman dan sebagai owner bisa bencek loh kayak gitu. Betul. Iya kan? Kalau ceritanya didawono nanti tambah mangkel. Iya. Tetapi Bu Novi, apa kemudian yang kita harus underline dari diskusi kita hari ini, bahwa tadi sebenarnya kita sudah bahas cukup banyak, mungkin bisa kembali di resume begitu. Jadi, ya. Jadi gampangnya betul gini. Jadi karena kebetulan ini bagi teman-teman yang Muslim dan merayakan puasa. Gitu, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Saat ini kan sebenarnya makin banyak hal-hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Kalau ibadah puasa itu kan ibadah-ibadah yang lain, misalnya ngaji lah, mau yang khatam Al-Quran lah, terus kemudian lebih banyak mendengarkan kultum-kultum dan sebagainya seperti itu. Nah, saat seperti ini sebenarnya ini tadi kita ini adalah momen kita untuk mencari keseimbangan baru gitu ya. Jadi kata kunci itu menurut saya ini pengertiannya sangat luas. Sangat luas, betul. Sangat luas. Benar. Jadi karena ini bukan akhir dari hidup Anda, bukan akhir zaman. Karena itu carilah keseimbangan baru. Kita harus sadari, carilah tadi itu sesuatu yang mengganggu keseimbangan Anda saat ini. Carilah itu apa, tulislah beberapa itu. Saya yakin ketika Anda nanti bisa menuliskan itu akan ada perasaan lega, perasaan plong bahwa oh iya ya, ini aku merasa ini gitu ya. Terus akankah kita akan terbelenggu ke sini gitu kan? Tidak kan, akhirnya berarti apa? Kita harus mencari keseimbangan baru. Nah, tadi itu pendekatan psikologi positif yang disampaikan oleh Fani tadi adalah kita ini sebenarnya manusia punya 3 diri kita. Kalau misalnya kita bayangkan ya, tolong diimajinasikan ada lingkaran besar, lingkaran paling dalam itu adalah circle of control. Artinya sesuatu yang ada di dalam diri kita yang kita bisa kontrol. Lebih luas lagi, di luar itu ada circle of influence. Jadi lingkaran pengaruh kita. Yang paling gede di luar gitu ya, kalau kita tadi saya bilang lingkaran itu adalah circle of concern. Artinya hal-hal yang ada di luar kita yang kalau kita mau perhatikan atau enggak. Nah, saran saya adalah jangan terlalu melebarkan circle of concern kita. Jadi orang ngomong apa, jangan semua omongan orang dituruti. Gak usah terlalu ngikuti berita-berita yang negatif yang membuat kita ini malah tercekam. Karena yaitu tadi, kita sudah cukup pengetahuan menurut saya terkait dengan bagaimana kita harus bersikap menanggapi situasi yang saat seperti ini. Gitu ya, terhadap kesehatan dan sebagainya itu katam lah gitu. Semua orang, bahkan anak kecil pun tahu gitu ya. Jadi tadi itu persempitlah circle of concern Anda, lebarkan circle of influence Anda gitu ya. Jadi perkuat circle of concern kita, circle of control kita dengan mencari keseimbangan baru, dan kemudian kita melebarkan circle of influence kita. Karena apa? Ketika kita ini melebarkan lingkaran pengaruh kita akan merasa berdaya gitu ya. Kita merasa lebih berdaya baik secara pribadi. Kalau secara pribadi kita sudah berdaya, pasti kita akan merasa akan ingin membuat orang lain bisa seperti kita. Itu perasaan yang kayak berkesinambungan kayak gitu. Jadi ketika kita sudah merasa baik, pasti kita akan membuat orang yang kok iso ya kemarin saya merasakan hal yang seperti itu dan kemudian saya sekarang merasa menjadi lebih baik. Pasti kita akan sharingkan apa yang kita alami ini kepada orang lain. Dan dengan seperti itulah maka kita akan merasa bahwa kita baik-baik saja di dalam situasi ini gitu ya. Jadi baik-baik saja artinya bukan berarti kemudian kalau kemudian kita dirumahkan terus kemudian gajinya diturunkan itu juga baik-baik saja, tetapi itu tadi dengan kondisi yang ada yang kita mau nggak mau memang harus terima, kita bisa mendapatkan keseimbangan baru, mencari cara-cara baru yang kemudian bagaimana kita bisa bertahan di dalamnya. Ya, oke. Saya mencatat ada banyak kalimat menarik. Perkecil
circle of concern kita, perluas circle of influence kita dalam rangka untuk mencari keseimbangan baru. Gitu ya, luar biasa. Terima kasih. Ayo kita mulai menerapkan itu. Ujiannya akan dikumpulkan minggu depan. Kita akan uji apakah Anda sudah melakukan itu. Bu Novi nanti yang akan menguji dengan beberapa pertanyaan minggu depan ya Bu ya. Kita coba lihat apakah kita sudah sampai bisa menemukan itu. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Bu Novi. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di MSI ya. Iya. Oke, sukses selalu, sehat-sehat kita semua. Dan sahabat Merkuri, jangan lewatkan nanti Selasa minggu depan kami berdua janji untuk tetap berbagi semangat dengan Anda. Moga-moga nanti ada narasumber yang juga ikut bisa kita ajak untuk berbagi semangat menyikapi kondisi yang belum sepenuhnya membaik seperti sekarang ini. Saya tutup dialog ini untuk janji ketemu Anda di hari Selasa minggu depan pukul 8 sampai 9 pagi.